Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, share, dan tekan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini cara Rasulullah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Saya nukil dari Profesor Dr. TGK Haji Muslim Ibrahim MA, yaitu dengan menjawab pertanyaan. Tengku, pengasuh KAI yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya menanyakan sedikit tentang cara Rasulullah SAW menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Soalnya sekarang kita menyambutnya dengan pawai, zikir, makan-makan, piknik ke laut atau pantai, diskon harga barang dan sebagainya. Apakah cara-cara ini sudah benar? Dan apakah Rasulullah SAW pernah melakukan demikian? Atas jawaban Tengku saya ucapkan banyak terima kasih. Dari Maidar Salman. Begini jawabannya. Saudara Maidar Salman yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan memang bulan paling mulia, paling agung, sehingga semua manusia ingin menyambutnya dengan cara-cara yang dianggap paling cocok dengan rasa dan selera. Ada yang menyambutnya dengan pawai kemuliaan, resepsi, tabtu, dan lain sebagainya, seperti yang telah saudara sebutkan itu. Bahkan beberapa hari sebelum Ramadan datang, ada orang-orang yang sudah menunggu munculnya bulan mulia ini di tepi laut, tepi sungai, atau danau. Kayaknya bulan Ramadan akan keluar dari dalam air. Sebagiannya wajar-wajar lah. Tapi ada juga yang sampai ke tingkat melanggar ketentuan syariat, seperti camping di tepi pantai, campur baur laki perempuan yang bukan mahram. Nauzubillah. Saudara, beberapa hari sebelum berakhirnya bulan Sya'ban tahun kedua hijrah Nabi ke Madinah, turunlah ayat Al-Quran yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu dapat menjadi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Untuk menyosialisasikan ayat tersebut serta menyambut Ramadan, selepas sholat ashar, hari itu juga Rasulullah SAW berpidato, Ayyuhan nas, saya zihulukum syahrun asdimun mubarak. Wahai manusia, kini telah dekat kepada kalian satu bulan agung, bulan yang syarat dengan berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah bulannya Allah telah menetapkan puasa pada siang harinya sebagai suatu kewajiban, dan sholat pada malam harinya sebagai sholat sunnah. Barang siapa ingin mendekatkan diri kepada Allah pada bulan ini dengan suatu amal sunnah, maka pahalanya sama dengan ia melakukan amal yang wajib pada bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan amal wajib pada bulan ini, maka dia akan dibalas dengan pahala melakukan 70 amal wajib pada bulan-bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan imbalan atas kesabaran adalah surga. Ini bulan peduli dan simpati terhadap sesama. Pada bulan inilah rezeki orang-orang yang beriman ditingkatkan. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan balasan keampunan atas dosa-dosanya dan pembebasan dari neraka jahanam. Selain itu juga, dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana ganjaran yang dikaruniakan atas orang-orang yang berpuasa tersebut, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Sejenak Rasulullah berhenti. Tiba-tiba seseorang di antara mereka mengeluh kepada beliau, wahai Rasulullah,
Tidak semua di antara kami memiliki sesuatu yang bisa kami berikan kepada orang berpuasa untuk berbuka. Rasulullah melanjutkan pidatonya. Allah akan mengaruniakan balasan ini kepada seseorang yang memberikan sesuatu berbuka puasa, meskipun hanya sebiji kurma, seteguk air, dan segelas susu. Inilah bulan yang 10 hari pertamanya Allah menurunkan rahmat, dan 10 hari pertengahannya Allah memberikan ampunan, dan pada 10 hari terakhirnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam. Barang siapa yang meringankan beban hamba sahayanya pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan membebaskannya dari neraka. Perbanyaklah 4 malam di bulan ini, 4 amalan di bulan ini. 2 hal bisa mendatangkan keridhaan Allah, dan yang 2 lagi kalian pasti memerlukannya. 2 hal yang mendatangkan keridhaan Allah ialah hendaklah kalian mengucapkan syahadat, persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan istighfar. Allah memohon pengampunan kepadanya sebanyak-banyaknya. Sedangkan 2 hal yang kalian pasti memerlukannya ialah hendaklah kalian memohon kepadanya untuk masuk surga dan berlindung kepadanya dari neraka jahanam. Dan barang siapa yang memberi minum kepada orang-orang yang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan memberinya minuman dari telagaku, yang dengan sekali teguk saja dia tak akan pernah kehausan lagi hingga dia memasuki surga. Pidato Nabi tersebut dapat dianggap sebagai pidato menyongsong alias menyambut Ramadan. Kita pun memang biasa melakukan acara ceramah menyambut Ramadan, yang terkadang kita sekaligus dengan peringatan Isra Mi'raj, buru Anifsu Sa'ban, dan menyambut Syahidus Yuhur, penghulu semua bulan. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu Lailatul Qadar ya Rasulullah? Beliau menjawab, bukan, tapi itu adalah selayaknya seorang yang bekerja diberikan upah apabila telah sempurna menyelesaikan pekerjaannya. Hadis Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dengan sengaja tidak berpuasa Ramadan 1 hari saja tanpa uzur syar'i seperti sakit dan seterusnya, maka ia tidak akan dapat menggantinya walau ia berpuasa setahun penuh. Dalam riwayat lain, walaupun ia berpuasa seumur hidupnya. Hadis Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan lain-lain dari Abu Hurairah. Hadis tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya puasa Ramadan. Karena itu, kita perlu mempersiapkan jasmani dan rohani untuk ini. Rasul sendiri melakukan demikian, seperti sering melakukan puasa Senin Kamis, puasa hari-hari putih, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan, kecuali bulan Sya'ban. Sesuai kisah Aisyah R.A., Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga kita mengatakan beliau tidak pernah berbuka, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa di luar Ramadan melebihi Sya'ban. Hadis Bukhari Muslim. Usama bin Zaid juga menceritakan, aku bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu banyak berpuasa seperti di bulan Sya'ban. Beliau menjawab, Sya'ban adalah bulan yang suka dilupakan banyak orang, letaknya antara Rajab dan Ramadan. Di bulan tersebut amal manusia diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku menyukai pada saat amal diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Hadis An-Nasai.
Kita mempersiapkan diri dengan antara lain bergembira dengan datangnya bulan Ramadan seperti yang dilakukan sesuai hadis riwayat Ahmad, merencanakan agenda kegiatan harian untuk mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari bulan Ramadan, mempelajari dan memahami fikih puasa Ramadan, meninggalkan dosa dan maksiat dan memperbanyak taubat sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur 31. Demikianlah saudara, cara Rasulullah SAW menyambut datangnya bulan Ramadan sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah. Wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.